Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 2032028, kelas HKI 3B, mata kuliah Fikih Muamalat, dosen pengampu Pak Alwan Sobari, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS yang telah Bapak berikan. Baiklah, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian fikih muamalat, pembagian muamalat, dan ruang lingkup fikih muamalat. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan yang pertama. Muamalat ini berasal dari kata amala yu'amilu, yang berarti melakukan interaksi dengan orang lain dengan proses jual beli. Selanjutnya, secara istilah, yaitu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lain dalam hal jual beli dan kegiatan ekonomi yang lainnya. Selanjutnya, pembagian muamalat. Di sini pembagian muamalat ada beberapa. Yang pertama jual beli atau at-tijarah, yang kedua gadai, arohan, yang ketiga kafarah dan hiwalah, dan keempat al-hijarah, yang kelima al-qaud dan riba, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup fikih muamalah. Di sini ruang lingkup muamalah ada dua. Yang pertama yaitu al-muamalah al-madiyah, yang artinya yang mengkaji segala objeknya, membahas jual beli, atau al-bai atau al-tijarah, gadai, arohan, jaminan dan tanggungan, kafalah dan daman, pemindahan utang atau hiwalah, jatuh bangkrut, taflis, dan lain-lain. Muamalat yang kedua, muamalat adabiyah. Yang muamalat ditinjau dari cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur. Di sini muamalat adabiyah, ruang lingkupnya yang bersifat adabiyah ialah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, dan segala sesuatu yang bersumber dari panca indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta hidup masyarakat. Yang ketiga, muamalat kontemporer. Baiklah, yang selanjutnya yaitu soal kedua. Sebutkan dan jelaskan pengertian harta atau mal, kedudukan harta, pembagian harta, dan macam-macam harta di dalam Islam. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian harta. Harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, dan diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dan hak tidak mempunyai nilai ekonomis. Selanjutnya, kedudukan harta. Di sini harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya milik Allah, di mana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandang Islam memiliki kedudukan yang penting dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis, ekonomi, dan ritual ibadah. Harta sangat diperhatikan sehingga dalam maqasid syariah menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara dan menjaga harta. Selanjutnya, pembagian harta. Di sini pembagian harta ada yang pertama, harta yang boleh diambil manfaatnya. Yang kedua, harta tetap dan tidak tetap. Yang ketiga, harta dari segi
adanya padanya atau tidak. Keempat, harta masih tetap atau habis setelah dipakai. Baiklah, selanjutnya macam-macam harta. Macam-macam harta di sini ada 10 macam-macam. Yang pertama, mal mutakawim dan goir mutakawim. Mal mutakawim yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syariat. Harta bermaksud mutakawim ialah suatu harta yang baik jenisnya, yaitu cara memperolehnya dan penggunaannya. Sedangkan ghair mutakawim yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut cara atau kebaikan dari harta mutakawim. Yang kedua yaitu mal misti dan mal kimi. Harta misti yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam keadaannya. Sedangkan harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya. Yang ketiga, harta istiqlat dan harta istiqmal. Harta istiqmal yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskannya. Sedangkan harta istiqmal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang dan materinya tetap terpelihara. Yang keempat, harta mankul dan harta ghair mankul. Harta mankul di sini yaitu segala harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan harta ghair mankul yaitu sesuatu yang tidak dapat dipindahkan atau dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kelima, di sini harta ain dan harta dain. Harta dain yaitu harta sesuatu yang berada dalam tanggung jawab. Sedangkan harta ain yaitu harta dalam bentuk benda. Selanjutnya yang keenam, harta mamrud mubah manjur. Harta mamrud yaitu harta milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. Sedangkan harta mubah di sini sesuatu pada asalnya bukan milik seseorang seperti pada mata air dan yang lain-lain. Selanjutnya harta manjur, harta yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat seperti jalan raya, masjid dan lain-lain. Ketujuh yaitu mal al-ain dan mal al-naki. Harta aini benda yang memiliki nilai dan berwujud, sedangkan mal naki ialah arrot yang berangsur tumbuh. Yang kedelapan yaitu harta qabil li al-kimas dan mal ghair li al-kimas. Harta yang dapat dibagi dari harta yang tidak dapat dibagi. Yang kesembilan yaitu harta pokok dan harta hasil atau buah. Yang ke-10 harta kas dan harta pribadi dan harta milik umum. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian hak milik, pembagian hak milik dan sebab-sebab pemilikan dalam Islam. Pengertian hak milik, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau sesuatu beban hukum. Hak juga memiliki ketetapan dan kepastian. Berbicara masalah pembagian hak, maka jumlah dan macam-macamnya antara lain dalam pengertian umum hak dapat dibagi menjadi dua, yaitu hak mal dan ghairul mal. Hak ghairul mal terbagi menjadi dua bagian, yaitu syaksi dan hak aini. Hak syaksi sesuatu tuntunan yang ditetapkan syarak dari seseorang terhadap orang lain, sedangkan hak aini ialah hak orang dewasa dengan bendahnya tanpa dibutuhkan orang kedua. Ini sebab kepemilikan. Di sini ada 4.
ada sebab 4 kepemilikan. Yang pertama, ikhraj al-mubahat, yaitu harta yang mubah atau belum dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, halafiyah, yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, maka telah hilang beberapa macam haknya. Yang ketiga yaitu tamwil min tamamluk, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Yang keempat, karena penguasaan terhadap milik negara atas pribadi yang sudah lebih dari 3 tahun. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan pengertian akad, rukun-rukun akad, syarat-syarat akad, dan macam-macam akad dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian akad. Di sini akad berasal dari akada yakidu. Akadan secara bahasa akad berarti janji yang kuat dan tanggungan serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan. Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena sesuatu kehendak seperti wakaf, talak, dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan 2 orang seperti jual beli, sewa menyewa, dan perwakilan dan gadai. Selanjutnya rukun akad. Rukun akad ialah ada 4. Akid atau orang yang menyelenggarakan akad. Yang kedua, akud alai atau objek transaksi. Yang ketiga, sigot atau ijab dan qabul. Keempat, maudu akad. Selanjutnya syarat-syarat akad. Syarat akad yang pertama, kedua orang yang melakukan akad cakap, bertindak, atau ahli, maka tidak sah orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Yang keempat yaitu janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara. Yang kelima, akad dapat memberikan faidah, maka tidaklah sah bila roh dianggap sebagai imbangan amanah. Yang keenam, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul, maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah kabulnya. Yang ketujuh, ijab dan kabul mesti bersambungan, maka bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal. Selanjutnya macam-macam akad. Macam-macam akad di sini ada 3. Yang pertama, akad munjiz. Akad yang dilaksanakan langsung pada waktu sahnya akad. Yang kedua, akad mu'allad, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah pembayaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, akad mudhof, ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Itu soal kelima. Sebutkan dan jelaskan pengertian jual beli atau al-bai, dasar hukum dan hukum jual beli, serta syarat dan rukun jual beli menurut para ulama. Adapun menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar menukar mal atau barang atau harta dengan mal dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang bernilai semacamnya dengan cara sah dan khusus.
yakni ijab qabul atau mu'atoh tanpa ijab qabul. Selanjutnya, agama Islam juga mengatur permasalahan jual beli bagi umatnya, bahkan aturan dasar hukumnya termaksud dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Hukum jual beli dalam Islam menurut hadis dan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat yang lain disebutkan, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil peniagaan dari Rabbmu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Selanjutnya, rukun dan cara jual beli, yaitu ada 4. Yang pertama, akid atau subjek jual beli, yakni penjual atau pembeli. Yang kedua, mauqud alaihi, objek jual beli, yakni harga dan barang. Yang ketiga, mahadi atau sigot atau penyataan jual beli, ini ijab dan qabul. Yang keempat, maudu al-aqdi, tujuan dari jual beli yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antara manusia. Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari UTS saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.